Efisiensi juga yang diminta oleh Bapak Presiden Pak Prabowo ini menjadi sebuah. Pasalnya, proses naturalisasi mantan pemain Crystal Palace itu sudah bisa dimulai. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, selain itu juga ada kabar dari Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia tidak butuh waktu lama untuk memiliki pekerjaan setelah dipecat PSSI, setelah kembali ke negaranya di Korea Selatan. Shin Tae-yong langsung mendapatkan pekerjaan dan kesibukan baru. Selain dua berita di atas, masih ada beberapa lainnya yang tak kalah menarik. Berikut rangkumannya dalam Roundup menggemparkan publik dengan narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto marah akibat keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST. Video tersebut menyebut PSSI bahkan terancam dibubarkan imbas dari pemecatan ST yang digantikan oleh Patrick Kluivert. Persib Bandung akan melakoni laga kandang melawan PSM Makassar dalam laga pekan ke-21 Liga 1. Laga kedua tim digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu 1 Februari 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, terus mematangkan persiapan timnya dalam sesi latihan. Kini skuad Maung Bandung fokus meningkatkan fisik pemain dan pemahaman taktik. Selain itu, jeda pertandingan selama 8 hari membuat Bojan merasa punya waktu cukup untuk mengistirahatkan dan memperbaiki kondisi fisik anak asuhnya. Shin Tae-yong dikabarkan mendapat pekerjaan baru usai dipecat PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dipecat pada 6 Januari 2025 dan kini sudah kembali ke negara asalnya. Posisinya kini digantikan Patrick Kluivert yang dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Setelah kembali ke kampung halamannya, Shin Tae-yong langsung mendapatkan kesibukan baru. Dia resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yeongdeok. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membuat Australia pusing. Sang pelatih, Tony Popovic menjadi bingung membaca strategi skuad Garuda. Timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia datang dengan wajah baru setelah tak lagi dilatih Shin Tae-yong. Kini, Patrick Kluivert yang akan menahkodai Tom Haye dan kawan-kawan. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pemain keturunan, Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk 2 laga tersebut. Pasalnya, saat ini, dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. 8 pemain timnas Indonesia yang kini berkarier di Liga Top Eropa menarik diulas. Salah satunya segera main di Bundesliga. Ya, para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong abroad di luar negeri. Banyak pemain juga yang kini membela klub top Eropa. Hal ini tentunya jadi bekal penting karena memberi pengalaman lebih kepada para pemain yang dapat dipakai membela timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia itu? Salah satu pemain timnas Indonesia yang kini berkarier di Liga Top Eropa adalah Sandy Walsh. Kini, dia main di Cafe Mechelen yang mentas di Liga Kasta tertinggi Belgia. Musim ini, Sandy Walsh sudah main di 7 laga, kemudian, ada Jay Itzes. Bek tangguh timnas Indonesia ini membela klub yang mentas di Serie A Italia pada musim 2024 hingga 2025 ini, yakni Venezia FC. Bahkan, Jay Itzes jadi andalan di tim itu. Dia sudah mentas di 21 pertandingan dalam berbagai kompetisi. Dia pun tak hanya cakap dalam mengawal lini pertahanan, tetapi juga dalam membantu lini serang sehingga sudah mencetak 2 gol. Lalu, ada Ragnar Oratmangoen. Striker naturalisasi timnas Indonesia ini membela FC Vedender kini yang mentas di Liga teratas Belgia pada musim 2024-2025. Beralih ke urutan kelima, ada Kelvin Verdong. Dia mentas di NEC Nijmegen yang main di Eredivisie yang mentas di Liga teratas Belanda. Kiprah manis Verdong di sana membuatnya bahkan pernah masuk starting 11 terbaik Liga Belanda 2024 hingga 2025. Hal itu terjadi pada periode November 2024. Lalu, ada Eleanor Reijers. Pemain serba bisa ini membela PEC Zwolle saat ini yang main di Eredivisie juga sama seperti Verdong. Kini, PEC Zwolle sendiri ada di urutan ke-13 pada klasemen sementara 2024-2025. Di urutan ketiga, ada Tom Haye.
Sama seperti dua nama sebelumnya, Tom Haye juga mentas di era divisi musim ini dengan membela Almere City. Selanjutnya, ada Mees Hilgers. Masih sama seperti Tom Haye, dia juga mentas di klub kasta tertinggi Belanda, yakni FC Twente. Mees Hilgers pun turut membela FC Twente di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Berita terkait timnas Indonesia masih menjadi favorit pembaca FIFA sepanjang Rabu 29 Januari 2024. Salah satunya adalah timnas Indonesia mendapatkan kabar baik, yakni Jairo Riedewald dikabarkan bisa bermain ketika melawan Australia dan Bahrain. Sangat mudah, itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pemain keturunan, Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk dua laga tersebut. Pasalnya, saat ini, dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Baca juga, Paul Munster janji bahwa Persebaya bangkit usai kalah 4 kali beruntun. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mees Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Mees Hilgers, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti. Ucap Yusa Nugraha. Dimanapun timnas Indonesia tampil, skuad Garuda tidak pernah kering dukungan fans yang hadir langsung ke stadion. Termasuk saat timnas Indonesia menjalani laga away kontra Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, 20 Maret 2025 nanti. Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni memprediksi sekitar 4.000-an WNI di Australia akan hadir ke Sydney untuk memberikan dukungan. Giovanni turut membeberkan pihaknya sudah melakukan persiapan menuju pertandingan Australia versus timnas Indonesia. Persiapan pertama, sudah ada grup Y yang khusus sharing informasi seputar tiket, visa, akomodasi, dan berbagai persiapan dengan supporter Indonesia yang akan hadir, kata Giovanni yang tinggal di Perth selama 7 tahun. Lebih lanjut Giovanni menyebut Garuda Australia turut melakukan persiapan berbagai dukungan saat timnas Indonesia mentas di Sydney Football Stadium yang juga dikenal Allianz Stadium. Lalu, kami sudah siapkan berbagai yel-yel yang bisa dilihat di Instagram kami Garuda Australia. Yel-yel seperti, kami datang lagi, timnas Indonesia. Sekarang di Sydney, merahkan Australia lalu Soceros ketar-ketir, kata Giovanni. Masih ada banyak yel-yel dan chant yang akan kami umumkan mendekati hari H. Kami juga sedang mendesain koreo di stadion yang akan diumumkan nanti detailnya. Ditambahnya, menurut Giovanni, jumlah WNI di Australia di atas 130.000 orang dan Sydney merupakan kota dengan jumlah WNI terbesar. Sydney merupakan kota dengan paling banyak WNI dan dipastikan ribuan supporter Indonesia yang base di Sydney akan datang mendukung. Namun, ratusan WNI dari kota lainnya seperti Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Perth, Hobart dan Darwin juga akan berangkat menuju Sydney untuk mendukung timnas. Berdasarkan laporan terakhir kami di bulan Desember, ada 3.250 supporter Indonesia yang sudah terkonfirmasi memiliki tiket. Namun angka tersebut hanya mereka yang mendata tiketnya kepada kami. Pada kenyataannya, angka tersebut kami prediksi di angka 3.500 hingga 4.000 supporter Indonesia. Ditambah pria yang sudah 7 tahun tinggal di Perth. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Erick mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk berdiskusi terkait persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya bertemu dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih timnas Indonesia, Erick Thohir melanjutkan agendanya di Eropa dengan bertemu sejumlah punggawa skuad Garuda. Di media sosial pribadinya, Erick terlihat bertemu dengan Mees Hilgers, Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Erick mengatakan, pertemuannya itu untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia dalam upaya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia.
Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Asisten Patrick Kluivert, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sudah memantau pemain diaspora yang merumput di Belanda. Denny Lanzaat memantau langsung aksi Ivar Jenner dan Eliano Reijers. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali berPiala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum harus memberi dukungan penuh soal ini. Pokoknya kami, Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, dipungkasnya. Lebih lanjut, Supratman mengungkapkan jadwal kapan Ula akan mengucap sumpah tersebut. Pemain Oxford United itu akan tiba di Indonesia dan mengucap sumpah sebagai WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Supratman juga berharap agar proses ini berlangsung lancar tanpa kendala. Pasalnya, naturalisasi Ula juga masih harus mendapat izin dari DPR RI. Nah, sejauh ini DPR RI belum melangsungkan rapat kerja yang berhubungan dengan hal tersebut. Insya Allah, tanggal 8 Februari yang akan datang, kami akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, jelasnya. Selain Ula, ada 2 pemain lagi yang juga akan mengucap sumpah. Namun, Supratman tidak mengungkapkan siapa kedua pemain itu. Meski begitu, kedua nama itu hampir bisa dipastikan adalah Dion Marks dan Tim Gippens, sebab Supratman mengatakan bahwa kedua pemain lainnya diperuntukkan timnas U20 Indonesia. Jadwalnya tanggal 8 Februari, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia juga akan diambil sumpahnya. Dipungkasnya, seperti diketahui, Yusa memang memiliki banyak jaringan di dunia sepak bola. Namun, kali ini ia mengaku mendapat kabar dari orang dalam PSSI. Kali ini, ada 2 pemain yang berposisi berbeda yang akan didatangkan oleh PSSI. Kedua pemain itu berposisi sebagai penyerang dan kiper. Akhir-akhir ini, memang banyak nama yang diisukan akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, untuk posisi kiper hanya ada 1 nama saja, yakni Emilio Audero Mulyadi. Seperti diketahui, Emil memiliki ayah yang masih memegang paspor Indonesia. Bahkan, dirinya juga lahir di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997. Bila sukses didatangkan, kemungkinan kiper Como 1907 itu akan menjadi pelapis dari Martin Paes. Sementara untuk posisi penyerang, ada 2 nama yang santer dibicarakan. Yang pertama ada Mauro Zijlstra yang kini membela tim muda FC Volendam. Sementara itu, ada juga nama Miliano Jonathans yang baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Depok tersebut, juga baru saja merampungkan transfernya dari Vitesse Arnhem menuju FC Utrecht pada Januari 2025 ini. Akan tetapi, ia baru bermain dalam 3 laga bersama Utrecht dan belum mencetak gol. Catatannya justru apik bersama Vitesse dengan koleksi 11 gol dan 4 assist. Kemungkinan besar, pemain yang berposisi sebagai striker antara Mauro atau Miliano. Sayangnya, hingga kini belum ada bocoran siapa pemain yang dimaksud. Yusa menjelaskan bahwa pemain-pemain tersebut baru akan diproses pada Februari atau Maret mendatang. Info dari A1 ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI. Bukan orang luar bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Ula. Jika Yusa, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. 2 pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper, jelasnya. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus, pungkasnya. Untuk saat ini, PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi beberapa nama. Di Timnas Indonesia level senior, masih ada proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Ridewald yang belum selesai. Sedangkan di kubu tim U20 ada nama Dion Marks dan Tim Gippens. Hal ini diutarakan oleh Yusa Nugraha yang mempunyai kedekatan dengan beberapa pemain keturunan melalui akun YouTube-nya. Yusa Nugraha sebelumnya diundang sebagai tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga.
Mantan pemain Persisolo itu mendapatkan informasi bahwa Ula Romeni akan segera dinaturalisasi. Dikarenakan Ula Romeni saat ini memperkuat klub Inggris, Oxford United, proses naturalisasi itu harus digelar di sana. Hal ini biasa karena sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri. Sebut saja Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Eliano Rejders. PSSI harus terbang ke Inggris agar Ula Romeni bisa langsung diproses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali berPiala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2022.